Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan yang pertama ada Fauzan Nur Afrizal, yang kedua ada Iqbal Kafi, yang ketiga saya Johan Jawi, dan Melia Nurlailani. Selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Melia. Oke, saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Menurut Carlton Figood 1997 berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah tahapan perkembangan kemampuan setiap orang berupa sikap juga tingkah laku yang terjadi pada masyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang penting demi menanamkan sebuah ajaran maupun norma-norma serta aturan-aturan demi keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat. Pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan juga informal. Pendidikan merupakan salah satu poin yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab pendidikan dan kebudayaan yang merupakan landasan yang digunakan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan. Iqbal. Ya, saya kembali. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara bangsa selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Itu ada 3, yaitu makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu wilayahnya. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang kedua, ada jenis integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional ada 7, yaitu integrasi asimilasi, integrasi akulturasi, integrasi normatif, integrasi instrumental, integrasi ideologis, integrasi fungsional, dan integrasi kursif. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, Juan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Nah, jenis integrasi itu mencakup yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa merupakan penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Lalu yang kedua ada integrasi wilayah.
Integrasi wilayah merupakan pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil, yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Merupakan contohnya itu seperti warna dari pakaian sekolah yang biasanya sama dan seragam antara siswa satu dengan yang lainnya. Hal itu mencerminkan persamaan dan satu kesatuan antara siswa satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat ada integrasi elit massa, yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Lalu yang kelima ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, Hujan. Hujan. Baik, di sini ada nilai norma konstitusi UUD 1945 dan konstitusi atas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, istilah nilai konstitusi menurut Somantri Martosuwingjo dalam buku Astim Rianto berjudul Teori Konstitusi. Istilah konstitusi berarti dari kata constitution yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar. C.F. Strong bagaimana dikutip oleh Agus Himawan Utomo dalam buku Konstitusi, mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kepribadian bagi penguasa. baik, mungkin begitu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.